tertulis di Al-Quran dan kitab-kitab yang diimani saudara Muslim tentang kisah Nabi bernama Ibrahim yang diklaim dia tokoh yang bernama Abraham yang ada dalam Alkitab, bersama seorang wanita yang adalah gundiknya yang bernama Hagar, serta anaknya Ismail. Kisah ini kita mulai dari pengusiran Hagar yang adalah wanita Mesir, serta anaknya Ismail. Kenapa diusir? Hal itu tidak akan dibahas jika kita berpikir secara logis. Kemana arah yang paling masuk akal bagi Hagar untuk melarikan diri? Akibat pengusiran itu, ia berasal dari Mesir yang secara geografis terletak di sebelah barat Kanaan arah barat daya dari Hebron. Jaraknya 400-500 km dan sudah ada lintas jalan yang disebut Ancient Trade Routes dan sangat dikenal dalam dunia kuno. Namun dalam kisah itu, ia justru berjalan ke arah yang berlawanan menuju selatan, jauh ke wilayah tandus yang sekarang dikenal sebagai Mekah. Pertanyaannya, mengapa ke sana? Pada masa sekitar 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, wilayah Mekah bahkan belum dikenal dalam catatan sejarah manapun. Tak ada permukiman, tak ada kota, tak ada penduduk. Apakah masuk akal membawa seorang anak kecil melewati padang gurun sejauh 1200 km hanya untuk tiba di tempat kosong? Ini di luar nalar, kisah ini hanya sebuah rekayasa. Jarak dan kondisi perjalanan dari Hebron ke Mekah, jaraknya lebih dari 1200 km. Itu bukan sekedar perjalanan jauh tetapi melintasi gurun panas, pegunungan, dan padang tandus yang mematikan. Dan ingat, ini bukan zaman modern. Belum ada unta kafilah, belum ada rute perdagangan resmi yang melewati Mekah. Bahkan belum ada kota di sana. Para sejarawan sepakat, jalur niaga yang melewati Mekah baru berkembang berabad-abad kemudian, sekitar abad ke-5 Masehi. Jadi, pada zaman Abraham 2000 sebelum Masehi, tidak ada alasan logis atau historis bagi seseorang untuk menempuh perjalanan ke tempat yang belum ada apa-apa. Apalagi membawa seorang anak kecil, hanya untuk tinggal di tengah ketiadaan. Jika Anda seorang ayah, seorang ibu, mungkinkah Anda memilih jalan seperti itu? Ketika kisah gagal membuktikan dirinya sendiri. Jika memang Abraham pernah membawa Hagar dan Ismail ke Mekah, pertanyaannya sederhana. Dari mana mereka tahu arah ke sana? Kitab Kejadian adalah satu-satunya sumber tertulis paling tua yang memuat kisah Abraham tidak pernah menyebut Mekah, bahkan tidak memberi petunjuk ke selatan sejauh itu. Sebaliknya, Kitab Kejadian justru mencatat tempat-tempat yang nyata. Hebron, Beersheba, Gerar Mesir, Ur, Haran, semuanya dikenal dalam arkeologi dan peta kuno. Bahkan, sudah ada raja-raja dan kerajaan yang disebut dalam kisah Abraham, lengkap dengan lokasi dan peristiwa sejarah yang saling beririsan. Namun tidak satu pun dari semua catatan itu menyinggung Mekah. Jadi, jika tempat itu bahkan belum dikenal dan tidak pernah dicatat, atas dasar apa Abraham membawa mereka ke sana? Apa alasannya? Apa tujuannya? Dan bagaimana mungkin ia memilih sebuah lembah kosong, tanpa sumber air, tanpa penduduk, tanpa rujukan sejarah apapun, sebagai tempat tinggal untuk anak dan istrinya? Dan bagaimana mungkin ia memilih sebuah lembah kosong, tanpa sumber air, tanpa penduduk, tanpa rujukan sejarah apapun, sebagai tempat tinggal untuk anak dan istrinya? Sementara narasi Islam, Abraham ikut mengantar ke Mekah dan meninggalkan Hajar dan Ismail di sana. Hanya mereka berdua, tanpa ada orang lain. Namun, inilah titik lemah narasi tersebut. Tidak ada sumber kontemporer yang mencatat keberadaan kota Mekah di masa Abraham, sekitar 2000 sebelum Masehi, baik dari Alkitab maupun dari sumber-sumber sejarah luar. Jika kita menilik lebih dalam pada catatan sejarah dan arkeologi, kita akan menemukan kenyataan yang mengejutkan. Mekah, sebagai sebuah kota yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai tempat yang pernah dikunjungi oleh Abraham, baru muncul dalam catatan sejarah sekitar abad ke-4 Masehi, yakni berabad-abad setelah masa Abraham. Fakta ini sangat penting, karena artinya kota tersebut baru ada jauh setelah masa yang dicatat dalam Kitab Kejadian. Ini bukan hanya masalah jarak waktu, tetapi juga masalah konteks geografis dan sejarah yang tak terhubung. Di dalam Kitab Kejadian, ketika Abraham dan keluarganya berpindah tempat, mereka selalu berhubungan dengan kota-kota yang terhubung dalam sejarah nyata
seperti Hebron, yang masih ada hingga kini. Mereka tinggal di tanah yang dikenal, dengan sumber air dan masyarakat yang berkembang di sekitarnya. Namun, tidak ada indikasi atau bukti bahwa Mekah sebagai kota pernah ada di sana pada zaman Abraham, sehingga jika Mekah baru ada jauh setelah itu, apakah bisa kita katakan bahwa Abraham benar-benar pergi ke sana? Atau adakah cerita ini muncul kemudian untuk mendukung narasi yang lebih baru? Pertanyaan ini membuka ruang untuk kita merenung. Apa yang sebenarnya dicatat dalam kitab Kejadian? Apa yang menjadi fokusnya? Dan apakah kita bisa menerima klaim yang datang jauh? Setelah peristiwa tersebut, Muhammad yang diklaim keturunan Ismail, yang artinya ada komunitas keturunan anak cucu Ismail di Arab, tapi kita tak menemukan bahkan satu kalimat pun dalam tradisi Arab bahwa ada kisah Ismail dalam tradisi budaya Arab, apalagi bukti catatan sejarah seperti tradisi Yahudi di mana terjadi kisah Abraham yang turun-temurun kepada kaum Yahudi melalui catatan Musa, yaitu Kitab Kejadian. Memahami konteks sejarah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Kitab Kejadian memberi kita landasan yang kuat untuk melihat lebih jernih peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Abraham. Dan dari sana, kita dapat menarik kesimpulan yang lebih logis dan penuh pemahaman. Menyambung perjalanan sejarah yang terbukti. Sebagai tambahan, Kitab Kejadian tidak hanya menyebutkan tempat-tempat yang dikenal pada zaman itu, tetapi juga menggambarkan hubungan Abraham dengan bangsa-bangsa sekitar. Misalnya, ia berinteraksi dengan raja-raja dari kota-kota besar, seperti Ur, Haran, dan Mesir. Semua ini mencerminkan dunia nyata yang ada pada waktu itu, dengan peradaban dan kerajaannya yang bisa kita telusuri lewat bukti-bukti arkeologi. Pertanyaan besar tentang konsistensi sejarah. Jika benar Mekah adalah tempat penting yang dipilih Tuhan sejak zaman Abraham, mengapa Abraham tidak pernah menyebutkannya? Kitab Kejadian mencatat begitu rinci perjalanan Abraham dari Ur ke Haran, dari Haran ke Kanaan, dari Kanaan ke Mesir, lalu kembali ke Hebron, dan Bersiba. Semua tempat ini bisa dilacak, dan keberadaannya didukung oleh bukti arkeologis. Namun Mekah tidak satupun ayat, tidak satupun petunjuk. Padahal, jika benar tempat itu akan menjadi pusat ibadah sejati di kemudian hari, seharusnya muncul jejaknya sejak awal. Apakah mungkin Allah merahasiakan tempat yang begitu penting selama ribuan tahun tanpa satupun petunjuk dalam kitabnya yang pertama, yaitu kitab Taurat? Kitabnya hilang di antah-berantah, tak ada jejak dan bukti keberadaan kitab itu, kecuali dengan mengklaim kitab-kitab perjanjian lama dalam Alkitab, yang mana tulisan Musa diklaim sebagai kitab Taurat. Sementara dalam tradisi turun-temurun Yahudi, Taurat hanyalah sekumpulan hukum-hukum, bukan kisah-kisah Adam, Nuh, Abraham, Musa dan lain-lain. Dan ini penyimpangan yang sangat jelas terlihat dari klaim adanya kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa. Dua kisah, dua dunia sejarah. Kita melihat dua narasi besar tentang Abraham. Satu tertulis dalam kitab Kejadian, yang bisa dilacak dan ditelusuri secara sejarah. Dan satu lagi, yang muncul belakangan, berabad-abad setelahnya. Tanpa dukungan arkeologi, tanpa catatan sezaman, dan tanpa jejak dalam dokumen kuno manapun. Jika satu kisah bisa diverifikasi dengan peta, peradaban, bahkan prasasti kuno, sementara kisah lain nihil pembuktian, lalu apa kesimpulannya?